Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ash'ilil misbah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat. Ana minta untuk antum selalu memperbaiki niat antum, diperbarui, diperbaiki dan ditingkatkan, dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai sesuatu. Memohon pertolongan kepadanya dan mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham akan makna la ilaha illallah. Yang di mana makna la ilaha illallah hanya beribadah kepada satu Tuhan saja, ilahan wahidan, dan meninggalkan tuhan-tuhan yang lain, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan juga kita telah membaca perkataan Syekhul Islam bahwasannya ada sebagian orang yang mengatakan tauhid makna la ilaha illallah itu bukan uluhiyah tapi berkaitan dengan rububiyah. La ilaha illallah kata mereka adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini menurut mereka makna ilah. Dan bahkan ini adalah menurut orang yang paling cerdas di antara mereka. Ilah adalah pencipta, bukan yang diibadahi. Dan ini adalah kekeliruan dan kebodohan yang besar terhadap agama, terhadap bahasa. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh, la khaira fi rajulin juhalul musyrikin a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan pada seseorang yang dimana orang-orang musyrik jahiliyah itu lebih paham, lebih mengetahui daripada dia terhadap makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrik mereka tahu kalau la ilaha illallah itu adalah beribadah hanya kepada satu Tuhan saja. Oleh karena itu mereka enggak mau, dan mereka menjawab aja'alal alihata ilahan wahidan. Ini Nabi Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan hanya menjadi satu Tuhan saja. Mereka tahu la ilaha illallah itu konsekuensinya, keharusannya beribadah hanya kepada satu Tuhan saja. Namun ada orang-orang yang dia dari ulama ahlul kalam, filsafat, dan yang mungkin kita di sini orang-orang sufi, orang-orang asy'ariyah, mereka mengatakan la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki. Jadi kalau misalnya seseorang selama dia meyakini Allah Maha Pencipta, dia tetap Islam. Mau dia beribadah kepada siapapun itu, tapi dia masih meyakini, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, maka dia tetap muslim. Baik dia memohon, mengharap kepada wali, kepada orang soleh, selama dia meyakini la ilaha illallah yang maknanya menurut mereka adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, dia masih muslim. Maka orang-orang tersebut lebih bodoh daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Maka habli, apa tauhid yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir? Tauhid apa? Uluhiyah. Benar. Azam, tauhid uluhiyah. Uluhiyah atau rububiyah? Yang menjadi pembeda, pemisah antara orang muslim dan orang kafir, uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Apa Faruk? Ini ada dua jawaban nih. Habli bilang uluhiyah, Azam bilang rububiyah. Mana nih? Faruk? Uluhiyah. Antum Khalil? Ikut Azam teman antum atau ikut Faruk? Rububiyah atau uluhiyah?
Hah? Uluhiyah. Apa Zakaria? Uluhiyah. Ahsantum. Kaif rububiyah? Antum ingin menjadi yang lebih bodoh. Ngapa ya Zam? Belajar nih kan sekarang tahu nih. Paham kan berarti tahu ya? Yang menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir apa Zam? Uluhiyah. Itu tauhid yang dituntut, itu tauhid yang dimaksud. Itu adalah tauhid yang disebabkan diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab. Wa huwal fariqu bainal muslimi wal kafir. Lanjut. Dilihat halaman 41, unzuru ila safha 41. Dilihat matanya paling atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anna qasdahum al-malaikata wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika. Dan apa? Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Wa anna qasdahum al-malaikata, ini dia maf'ul bi dari qasda. Dan qasda, anna qasda isim anna. Dan dia mudhaf ilaih, al-malaikata maf'ul bi wal awliya dia ataf. Yuridun jumlah fi'liyah, dia di situ sebagai khabar anna. Wa anna qasdahum, bahwasanya maksud mereka orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, orang-orang musyrik di zaman kita, maksud mereka terhadap para malaikat, terhadap para wali, mereka meminta, memohon, mengharap kepada para malaikat, para wali. Maksud mereka adalah yuriduna syafa'atahum, mereka menginginkan syafaatnya para malaikat dan wali. Hum itu malaikat dan wali. Wa taqarruba ilallahi, dan pendekatan diri kepada Allah, itu maksud mereka. Baik gak maksudnya? Secara perasaan baik gak? Baik. Kan tujuannya Allah juga ujung-ujungnya. Ya, jadi mereka meminta dulu kepada malaikat, memohon, mereka bernazar, menyembelih, dipersembahkan kepada malaikat, disembahkan kepada wali. Dia memiliki rutinan untuk menziarahi wali ini di setiap tahunnya. Tujuannya agar nanti wali tersebut memberikan syafaat mereka di sisi Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tuh Allah. Mereka melakukan itu bukan meyakini malaikat dan para wali menciptakan, memberikan rezeki, bukan. Tujuannya ya tetap Allah, agar nanti mereka memberikan syafaat di sisi Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi apa kata pensyarah? Kata penulis, bidzalika, yaitu dengan itu, huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dia adalah justru yang menjadi sebab ahalla dima'ahum, yang menghalalkan darah-darah mereka. Maksudnya apa? Musyrik diperangi, halal darahnya, boleh ditumpahkan, tidak haram. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka ketika sudah kalah dalam perang, hartanya dirampas, halal hartanya. Itu justru yang menjadikan halal darah mereka dan harta mereka. Sekali lagi anak ulangi dan sering anak ulangi, jadi beribadah itu tidak dengan perasaan. Tidak boleh dengan akal-akalan. Kan kalau secara akal ya bagus. Daripada nggak beribadah sama Allah, nggak beribadah kepada Allah sama sekali, daripada mintanya kepada selain Allah, benar-benar minta kepada selain Allah, karena selain Allah itu menciptakan, memberikan rezeki yang mereka yakini. Kan ini kan maksudnya Allah, tujuannya Allah, pun mereka masih meyakini Allah yang menciptakan, bukan malaikat yang menciptakan, wali menciptakan. Tapi itu adalah justru sebab yang menjadi halal darah mereka dan harta mereka. Iya, itu adalah perbuatan kesyirikan. Kita baca syarahnya.
perhatikan harakat dan terjemahannya. Dan ana ingatkan kembali, hari Senin antum mulai baca kitab ya, dipersiapkan dan dilihat jadwal-jadwalnya. Dan ana minta untuk Ustaz Zaki selalu diingatkan ya. Antum setelah halaqah subuh ingatkan ya, siapa yang piket, diingatkan sama Ustaz Zaki. Dan berarti nanti kalau hari Senin ditambah lagi, ingatkan yang baca kitab. Dan malamnya atau bukan malam, ya udah nggak apa malam ya, malam setelah halaqah ba'da isya diingatkan lagi siapa yang baca kitab, dan mereka mempersiapkannya. Wa qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala ay annahum lam yaqulu innal malaikata wal anbiya'a wal awliya'a alladzina ya'budunahum yakhluquna wa yarzuquna wa yuhyuna wa yumituna ma qalu hadza. Di sini kata pensyarah hafizallahu ta'ala ai, maksudnya apa dari perkataan penulis, annahum lam yaqulu, bahwasanya mereka tidak mengatakan innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, nabi, wali yang mereka sembah, alladzina ya'budunahum, yang mereka beribadah kepada malaikat, nabi dan wali tersebut, mereka enggak mengatakan yakhluqun. Ini malaikat, nabi, wali itu mereka enggak mengatakan mereka menciptakan. Mereka enggak meyakini kalau malaikat, nabi dan wali itu menciptakan. Yarzukun, mereka memberikan rezeki. Yuhyun, menghidupkan. Yumitun, mematikan. Mereka enggak mengatakan itu. Para pemuja malaikat, nabi, wali, mereka tidak mengatakan ini malaikat, nabi, wali menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ma qalu hadza. Mereka enggak mengatakan ini. Wa inna mattakhaduhum syufa'a wa wasa'ita bainahum wa bainallahi, dan sesungguhnya mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjadikan para malaikat, nabi dan wali, hum, yaitu kembali ke malaikat, nabi, wali, sebagai syufa'a, pemberi syafaat, wa wasa'it, perantara antara mereka dan antara Allah. Itu maksud mereka, enggak lain enggak bukan, cuman itu. Tapi itu yang membuat mereka musyrik. Dan ternyata sebab-sebab kesyirikan bukan hanya beribadah kepada selain Allah saja. Karena sebagian orang meyakini kesyirikan itu ketika seseorang meyakini kalau ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, pengatur selain Allah, itu baru syirik. Apa? Kebanyakan orang meyakini kesyirikan itu hanyalah ketika seseorang mengatakan ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, itu baru syirik. Iya, itu syirik. Namun banyak yang selain dari itu yang masih samar di antara masyarakat. Nih buktinya. Dia memohon kepada para malaikat, nabi, wali, meyakini Allah yang masih menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, enggak meyakini malaikat, nabi dan wali itu yang menciptakan dan memberikan rezeki. Mereka melakukan itu agar nanti malaikat, nabi dan wali tersebut memberikan syafaat, menjadi perantara antara mereka dan antara Allah. Itu pun syirik. Dan masih banyak lagi nanti Anda belajar dalam kitab Tauhid yang menjadi sebab-sebab kesyirikan, yang bahkan mungkin kita tidak pernah mengetahui sebelumnya. Kita akan terengah-engah, oh ternyata ini syirik ya. Waduh, dulu saya pernah lakukan lagi. Waduh, keluarga saya ada yang masih melakukan lagi. Kayak mereka gak tahu dah kalau ini syirik. Karena kebanyakan orang Islam yang Islamnya KTP taunya syirik, yaitu ketika dia meyakini ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, itu baru syirik. Ketika dia sujud kepada selain Allah, itu baru syirik. Maka di sini kata penulis pensyarah hafizallahu taala membawakan firman Allah, kama qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillah. Tuh.
Allah hukumi mereka ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka enggak mengakui. Masa kita beribadah kepada selain Allah, Ustaz? Enggak. Kita kan tujuannya agar nanti itu wali, itu nabi mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuannya tetap Allah. Yang kita mau juga tetap Allah. Kok kita beribadah kepada selain Allah? Itu kan hanya sebagai penolong saja. Tapi apa? Allah mengatakan kalian tuh beribadah kepada selain Allah. Mau ngelak apa lagi? Allah mengatakan kalian itu, perbuatan kalian itu beribadah kepada selain Allah. Baik kalian nggak mengakui itu, baik kalian mengakuinya, tetap saja. Karena tolak ukurnya apa yang Allah katakan, apa yang Allah hukumi. Mereka tuh beribadah kepada selain Allah. Mala yadurruhum, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Mereka meminta, memohon, dan berdoa kepada selain Allah. Doa ibadah. Dia beribadah kepada selain Allah. Ya'buduna min dunillah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata pensyarah hafizallahu taala, ma aradu minhum illa syafa'ata. Perhatikan harakatnya kalau nggak tahu. Wa za'amu anna hadza ta'dhimun lillahi. Lihat tuh. Bagus gak tuh niatnya? Apik gak tuh tujuannya? Yaquluna Allahu azim, Allahu azimun, ma yumkinu an nasila ilaihi bidu'aina. Lakin nattakhidu man yusilu ilaihi hajatana min ibadihi salihina minal malaikati war rusuli was salihina. Lihat, faqasullaha ala mulukid dunya alladzina yatawassatu indahum ashabul hajati bil muqarrabina indahum. Apa kata pensyarah hafizallahu taala? Ma aradu minhum illa syafa'ah. Mereka ini para pemuja malaikat, nabi, wali, tidaklah menginginkan dari mereka, yaitu malaikat, nabi, wali, kecuali syafaat, enggak lain. Cuman mau minta syafaat. Cuman mau minta agar lebih didekatkan lagi kepada Allah. Wa za'amu, dan mereka menganggap anna hadza ta'dhimun lillah, bahwasanya ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Yaqulun, mereka mengatakan Allahu azim, Allah tuh maha agung. Ma yumkinu an nasila ilaihi bidu'aina. Enggak mungkin an nasila ilaihi. Apa Zakaria ditulis kayak enggak tahu? Enggak mungkin kita sampai kepadanya dengan doa-doa kita. Allah terlalu agung kalau hanya doa kita yang kita doa. Kalau kita ini yang penuh dengan kemaksiatan berdoa kepadanya, Allah terlalu agung, enggak mungkin kayaknya sampai doa kita kepadanya. Allah azim, ma yumkinu an nasira ilaihi bidu'aina. Allah maha agung, enggak mungkin kita sampai kepadanya dengan doa-doa kita. Kita pelaku maksiat, kita sering ini. Lakin nattakhidu, akan tapi kita butuh, nattakhidu menjadikan ya. Akan tapi kita menjadikan man yusilu ilaihi hajatana, menjadikan orang yang mengantarkan kepadanya kebutuhan-kebutuhan kita. Min ibadihi shalihin, dari hamba-hambanya yang soleh. Kita butuh yang itu. Soalnya kalau kita doang kayaknya nggak bisa dah, Allah terlalu agung. Kita terlalu banyak membangkang, melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu kita butuh orang yang mengantarkan kepada Allah hajat-hajat kita dari hamba-hambanya yang saleh. Minal malaikati war rusuli was salihin, dari kalangan para malaikat, para rasul, dan orang-orang saleh. Apa? Faqasullaha ala mulukid dunya.
Mereka menyamakan Allah terhadap raja-raja dunia. Dan ini sering anak sampaikan, sering anak ulang-ulangi. Ini adalah bentuk penghinaan. Mereka menganggap ini bentuk pengagungan. La, ini bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyamakan Al-Khaliq dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, kecacatan. Faqasullaha ala mulukid dunya alladzina yatawassatu indahum, yang memperantarai di sisi mereka ashabul hajat, orang-orang yang membutuhkan, bil muqarrabin, dengan orang-orang yang mendekatkan di sisi mereka. Ya mungkin kalau raja dunia ada menterinya, ya butuh menteri yang nanti akan memperantarakan mereka, orang-orang yang membutuhkan hajat, biar disampaikan kepada Allah. Butuh gubernur, butuh orang dalam. Karena kalau kita langsung sampaikan di depan istana nggak akan didengar, dikira orang gila gitu. Lalu apa kata pensyarah hafizallahu taala? Fahum lam ya'taqidu fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun. Fahum lam ya'taqidu, maka mereka tidak meyakini, fihim, yaitu pada malaikat, rasul, orang-orang soleh, wali, annahum yakhluqun, bahwasanya mereka itu menciptakan, wa yarzuqun, dan memberikan rezeki. Mereka enggak meyakini itu. Tadi itu cuman mau syafaat, cuman mau menjadi perantara, cuman mendekatkan diri mereka lebih dekat lagi di sisi Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Kama yaqulul juhalu, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bodoh, inna syirka huwa i'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi. Tuh yang tadi anak sering ulang-ulang tadi sebelumnya. Jadi kata mereka tuh bukan kesyirikan ini, Ustaz. Masa ini kesyirikan? Kan kita nggak meyakini kalau tuh wali, malaikat, nabi, rasul menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Kita kan nggak meyakini itu. Kita masih meyakini Allah. Semua Allah. Dan tujuan kita melakukan itu pun kepada para malaikat, tujuannya juga Allah. Inilah keyakinan orang-orang bodoh, kata pensyarah. Kama yaqulul juhal, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bodoh, menurut mereka, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu adalah i'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma'allah, meyakini bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, au yarzuqu ma'allah, atau memberikan rezeki bersama Allah. Ini baru syirik menurut orang-orang bodoh. Syirik itu ketika ada orang yang meyakini di sana ada pencipta bersama Allah, pemberi rezeki bersama Allah, tuh baru syirik. Kita katakan iya benar itu syirik, tapi bukan itu saja. Bahkan itu kata pensyarah, hadza ma qalahu ahadun min uqala'i bani adama. Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari orang-orang yang berakal di kalangan Bani Adam. Enggak ada orang yang mengatakan itu. Semua orang sepakat bersatu padu di atas fitrahnya yang selamat, yang masih selamat. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur. Semua mereka meyakini itu, yang fitrahnya masih selamat. Gak ada yang menyelisih itu. Namun ternyata masih banyak selain itu yang sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah. Mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itu sekali lagi butuh belajar, dan tugas kita untuk mengingatkan mereka, memberitahu mereka, Pak, nggak boleh loh, ini syirik. Karena kan dia taunya syirik, ya tadi itu, cuman meyakini ada yang pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, itu baru syirik. Padahal banyak. Ingatkan, Pak, ini syirik, Bu, ini syirik. Kenapa? Antum sebutkan dalil-dalilnya.
Wa innama qasduhum asy-syafa'ata, dan sesungguhnya maksud mereka adalah syafaat. Ya tadi itu. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat-ayat yang lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kita beribadah kepada mereka kecuali agar mereka tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tuh tujuan mereka. Apa kata pensyarah? Yaqulun nahnu ibadun du'afa'u. Bisa ibadun, bisa ubbadun. Nahnu ibadun du'afa'u, wallahu jalla wa ala sya'nuhu 'azimun. Tuh lihat, keren kelihatannya. Ajib, apik kelihatannya. Wala natawassalu ilaihi fahaulai yuqarribuna ilallahi zulfa. Apa? Syabbahullaha bimulukid dunya. Hadza huwa aslul kufri. Fadalla ala annahum lam ya'taqidu fihim asyirka fir rububiyyati. Lalu di mana? Wa inna ma'taqadu fihim asyirka fil uluhiyyati. Kita terjemahkan dulu. Kata pensyarah, yaqulun, mereka mengatakan, nahnu ibadun, kita tuh para hamba, du'afa yang lemah, Ustaz. Wallahu jalla wa ala sya'nuhu 'azimun, dan Allah Subhanahu wa taala itu sosok zat yang sangat agung. Sya'nuhu antum terjemahkan zat, atau sosok zat yang sangat agung. Sya'nu itulah terleknya perkara. Sampai di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla wa ala adalah sosok zat yang sangat agung, maha agung. Kita tuh ibadun du'afa, hamba-hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala terlalu agung. Wala natawassalu ilaihi, kita enggak akan sampai kepadanya. Fahaulai ini nih para malaikat, Ustaz. Para nabi, para wali, kan mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah kedudukannya. Nabi udah dijamin masuk surga. Ini kalau memang dia wali itu dia dijamin masuk surga. Malaikat enggak pernah melakukan kemaksiatan, enggak pernah melanggar perintah Allah, pasti dilakukan. Bagus. Mungkin kalau ngomong meminta langsung diberikan oleh Allah. Maka apa? Fahaulai yuqarribuna ilallahi zulfa. Maka mereka ini itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Syabbahullaha bimulukid dunya. Mereka menyerupai Allah dengan raja-raja dunia. Hadza huwa aslul kufri. Ini dia adalah pangkal kekufuran, dasar kekufuran, asal kekufuran. Maka apa yang bisa kita ambil di sini? Kata pensyarah hafizallahu taala, fadalla ala annahum, maka menunjukkan atas bahwasannya mereka lam ya'taqidu fihim asyirka fir rububiyyah. Mereka tidak meyakini pada him, yaitu para malaikat, nabi, wali, orang soleh, kesyirikan dalam rububiyah. Mereka enggak meyakini itu. Lalu mereka meyakini kesyirikan dalam apa? Wa inna ma'taqadu fihim asyirka fil uluhiyah. Dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah mereka meyakini pada para malaikat, nabi, orang soleh tersebut kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Dan ini sudah kita ulang-ulang, karena tauhid inilah, uluhiyah inilah yang menjadi sebab diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dan para rasul. Diturunkan kitab-kitab itu karena tauhid inilah, agar mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Apa tauhid? Apa itu? Uluhiyah. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Apa sebab diutusnya rasul? An i'budullah, agar menyuruh mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sembahan-sembahan selain Allah. Tuh, uluhiyah. Maka ini mereka jatuh dalam syirik uluhiyah.
Enggak pada rububiyah, bukan pada rububiyah. Kemudian apa kata pensyarah fidallah ta'ala, fa idza sa'alta ay wahidun al-ana yasbahu lil quburi wa yanziru laha. Coba kalau tanya, malladhi hamalaka ala hadha? Apa yang mereka jawab? Fa innahum yaquluna kulluhum bilisanin wahidin. Wallahi ma'taqadna annahum yakhluqun wa yarzuqun wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ardi. Lalu apa? Inna ma'taqadna annahum wasaitu li'annahum sarihun yusiluna ila Allahi hajatana wa yuballighunahu hajatana hadza qasduna. Tapi apa? Kita selesaikan dulu. Ini dia poin pentingnya. Antum garis bawahi, wa ma'a hadza sammahumullahu musyrikin wa amara nabiyahu bijihadihim. Tuh. Kama qala ta'ala fa idzan salakhal ashhur ila akhirih. Fa idza sa'alta, lihat dulu halaman sebelumnya karena masih di situ. Terakhir. Kata pensyarah fidallah ta'ala, fa idza sa'alta, coba dah kalau engkau tanya, ay wahidun, salah seorang, al-an sekarang ini, yadhbahu lil qubur, yang dia menyembelih untuk kuburan, aw yanziru laha, atau bernazar untuk kuburan. Coba tanya, malladhi hamalaka ala hadha? Apa yang mengantarkan kamu? Apa yang membawa kamu? Hamala yahmilu, apa? Membawa. Apa yang membawa kamu kepada ini? Coba tanya. Kata Syekh, fa innahum yaquluna kulluhum bilisanin wahid. Sesungguhnya mereka akan mengatakan, semua mereka dengan satu ucapan, pasti menjawab, wallahi ma'taqadna, demi Allah kita tidak meyakini annahum yakhluqun, bahwasanya ini kuburan, wali, orang saleh menciptakan, enggak. Yarzuqun, memberikan rezeki, wa annahum yamlikuna syai'an, bahwasanya mereka memiliki sesuatu dari langit dan bumi, enggak. Lalu apa? Inna ma'taqadna annahum wasa'id. Sesungguhnya kami hanya meyakini bahwasanya mereka itu adalah perantara-perantara. Diulang-ulangi oleh pensyarah karena saking pentingnya. Karena banyak yang samarnya di tengah masyarakat yang mereka tidak mengetahui. Karena lebih dahsyatnya lagi, bukan hanya tidak mengetahui, mereka meyakini adalah perbuatan yang besar, ini perbuatan yang mulia, padahal syirik. Oleh karena itu diulang-ulang oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya. Jadi di situ kata Syekh, kalau kalian tanya, mereka akan menjawab, wallahi ma'taqadna annahum yakhluqun wa yarzuqun wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ard. Apa? Lalu, inna ma'taqadna, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, kami hanyalah meyakini annahum wasa'id, bahwasanya mereka itu hanyalah perantara-perantara. Li'annahum shalihun, karena bahwasanya mereka itu orang-orang saleh. Yusirun ila Allahi hajatana, mereka mengantarkan kepada Allah hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan kita, wa yuballighunahu, dan menyampaikannya kepada Allah hajatana, hajat-hajat kita, hadza qasduna, ini maksud kita. Tapi apa? Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, sammahumullahu musyrikin, Allah menamai mereka sebagai orang-orang musyrik. Bukan hanya di situ, wa amara nabiyahu bijihadihim, Allah memerintahkan nabinya untuk berjihad memerangi mereka. Menjihadkan mereka, itu berjihad memerangi mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza salakhal ashhurul hurum, maka apabila telah selesai bulan-bulan haram, apa kata Allah? Faqtulul musyrikin. Tuh ngeri gak tuh? Bunuhlah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Nabi, ya tadi itu yang meyakini
Dia menyembah ini, enggak meyakini sesembahan itu menciptakan, memberikan rezeki bersama Allah, enggak. Allah yang melakukan itu. Lalu apa yang mengantarkan mereka dalam melakukan itu? Ya tadi itu, meyakini kalau ini berhala-berhala, Hubal, Yaghus wa Ya'uq wa Nasra atau Lat, Uzza, Manah itu sebagai perantara, itu sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah, itu sebagai pemberi syafaat. Allah katakan faqtulul musyrikin, nih bunuh orang-orang ini. Mereka tuh orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka. Wa khuduhum, tangkaplah mereka. Wahsuruhum, yaitu penjarakanlah mereka. Wahsuruhum, tawanlah, ya penjarakan yaitu tawanlah mereka. Waq'udu lahum, intailah mereka kulla marsad, di setiap tempat pengintaian, yaitu jangan berikan kepada mereka celah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Tapi lihat di sini kata Allah, kalau mereka sudah bertaubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, khallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka. Berarti mereka sudah masuk Islam. Tapi lihat di sini kapan mereka dikatakan Islam sehingga Allah biarkan jalan mereka, tidak perlu lagi dibunuh, tidak usah dikepung, tidak usah ditangkap, tidak usah dan seterusnya. Ketika mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ini juga sebagai dalil para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat apa? Kafir. Apa dalilnya? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, ma'a annahum yaquluna la na'taqidu annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yudabbirun ma'allahi wa innama qasduna ittikhaduhum wasa'ita. Ya, maf'ul bidar ittikhad. Fanahnu nadhbahu lahum wa nandhiru lahum wa natawassalu bihim li'anna Allah la yasilu ilaihi syai'un min umurina illa biwasitatihim fahum yusilunahu ila Allahi wa yakununa wasaita wa yuqarribunana ila Allahi zulfa wa syufa'a inda Allahi. Hadhihi syubhatuhum qadiman wa hadhihi syubhatu ubadil quburi al yauma. Zaraf mansub. Apa kata Allah? Tasyabahat qulubuhum fatasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, ma'a annahum, padahal bahwasanya mereka yaqulun, mengatakan, la na'taqidu, kita enggak meyakini, annahum, bahwasannya mereka yaitu nabi, wali, orang saleh, yakhluqun, menciptakan, yarzuqun, memberikan rezeki, yudabbirun ma'allah, mengatur bersama Allah. Enggak. Wa innama qasduna, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan maksud kami, ittikhaduhum wasa'ita, menjadikan mereka sebagai perantara-perantara. Fanahnu nadhbahu lahum, maka kita menyembelih untuk mereka. Wa nanziru lahum, bernazar untuk mereka. Wa natawassalu bihim, dan kita bertawassul kepada mereka. Lianna Allah la yasilu ilaihi syai'un, karena bahwasanya Allah tidak sampai kepadanya sesuatu apapun, min umurina, dari urusan-urusan kami, illa biwasitatihim, kecuali dengan perantara mereka. Subhanallah, dia menganggap Allah pelit, Allah bakhil, Allah syahih, yang dimana kalau hambanya yang meminta itu nggak akan dikabulkan kecuali kalau dari orang soleh. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tentang dalil doa? Wa qala rabbukum ud'uni. Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku langsung. Enggak mengatakan coba kalian minta dulu kepada wali agar nanti disampaikan tuh doa kalian kepadaku. Enggak, langsung ud'uni. Ya, jadi mereka mengatakan
li'anna Allah la yasilu ilaihi syai'un, karena bahwasanya Allah tidak sampai kepadanya sesuatu apapun min umurina, dari perkara-perkara kami, lihat, illa biwasitatihim, kecuali dengan perantara mereka. Fahum yusilunahu ilallahi, maka mereka menyampaikannya kepada Allah. Ini nabi, wali, orang soleh, kata mereka menyampaikannya kepada Allah. Wa yakununa wasayata, mereka nabi, wali, orang soleh sebagai perantara. Yuqarribuna ilallahi zulfa, mereka ini nabi, malaikat, orang soleh mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa syufa'a, dan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Apa kata Syekh? Hadhihi syubhatum qadimah, ini tuh syubhat mereka udah dari dulu. Qadiman yaitu dahulu, ya, dahulu. Ini syubhat mereka dahulu, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Wa hadhihi syubhatu ubadil quburi al-yawma, dan ini adalah syubhat para pemuja-pemuja kubur hari ini. Apa kata Allah? Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka saling menyerupai. Fatasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum, maka saling menyerupai pula perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ketika ditanya, itu pasti jawabannya. Kita tidak ini, maksud kita cuman ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pahami ini dengan sebenar-benarnya, dan antum ingatkan, sampaikan, ini tugas besar, tugas para nabi. Ini misi terbesar, misi yang membuat Rasul Nabi kita Muhammad SAW dan para Rasul sebelumnya diutus. Tugas yang sangat dahsyat sehingga diturunkan kitab-kitab. Maka barang siapa yang dia menempati kedudukan yang mulia ini, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta